distrik Jayapura Utara yang ditemukan bahwa pada saat itu adanya peristiwa hilangnya anak, hingga dilakukan pencarian pada hari itu sampai dengan kurang lebih seminggu tidak ada titik temu atau titik terang terkait dengan hilangnya seorang anak. Nanti pada tanggal 14 April kami diinformasikan bahwa telah ditemukan sosok jasad di perairan Motelgam. Dari situ tim melakukan identifikasi ataupun investigasi melalui tindakan kepolisian forensik dengan melakukan otopsi atau penelitian pada jenazah, karena jenazah pada saat itu tidak diketahui identitasnya karena sebagian organ tubuh dan tidak ada. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan hasil dari pemeriksaan itu sementara di dalam proses untuk mengetahui identitas daripada korban ini, maka penyidik bersama dengan forensik mengajukan identifikasi melalui tes DNA dengan orang tua korban yang melaporkan hilang pada tanggal 7 April di Polsek Jayapura Utara. Setelah melalui proses dilakukan oleh forensik Polri bahwa identitas jenazah jasad itu identik dengan anak yang dinyatakan hilang. Dari situ kita melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan sebab-sebab proses meninggalnya anak tersebut. Dari beberapa saksi yang diambil keterangan diperoleh bahwa memang ada hal-hal kegiatan yang memang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga menyebabkan nyawa hilang korban. Adapun awalnya korban saksi merupakan orang tua dari para korban yang pulang dari rumah, ke rumah tidak mendapati anaknya berada di rumah. Setelah itu melakukan pencarian dan langsung melaporkan kepada Polsek Jayapura Utara. Setelah melakukan penyelidikan beranjak daripada identitas korban yang ditemukan di Panggung Tekan bahwa jenazah tersebut beratas nama Nurmila yang identik dengan korban yang hilang. Tim melakukan hasil penyelidikan dari tempat TKP, didapati bahwa tersangka melakukan perbuatan itu dengan cara mencekik leher daripada korban hingga sempat mengeluarkan darah dari hidung, dan korban lemas. Dengan korban lemas atau tidak sadarkan diri, tersangka mengikat atau memasukkan korban ke dalam baskom atau yang kita ingin bilang loyang warna hitam berisi jenazah tubuh daripada korban itu, dibungkus dengan kain lalu dibawa ke perahu. Dibawa dengan perahu dengan peralatan yang sudah disiapkan, yang ada di sini melon dan juga gunting, kemudian ada beberapa kain sarung. Dibawa ke laut. Sampai di laut yang bersangkutan tersangka mengikat korban dengan melon dan juga membawa pemberat berisikan pemberat di dalam plastik, lalu korban dibuang ke dalam laut. Adapun lokasi dibuang ke dalam laut itu 1,7 mil arah timur dari Dok 9. Setelah dibuang jenazah ke dalam laut, tersangka kembali ke rumah dan melakukan pencarian seperti biasa karena ada laporan hilangnya anak. Nah, adapun motif yang pelaku lakukan adalah kesal terhadap ibu korban, karena ibu korban tidak pernah mengurus, yang mengurus adalah tersangka, sehingga berdasarkan itulah yang diletaskan melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga korban dicekik, tidak menyadarkan diri, dan dibawa ke laut dan dibuang ke laut. Adapun kronologis pengungkapan
yang mungkin saya bisa sampaikan secara singkat. Bermula dari adanya laporan hilang, terus melakukan pemeriksaan awal di TKP dan juga saksi. Lalu pada tanggal 14 ditemukan sosok jasad perempuan tanpa identitas di perairan Pantai Kotekam. Tanggal 18 April dilakukan otopsi, didapati ada tubuh korban yang tidak lengkap, tidak utuh, dan dari identifikasi dokter menyimpulkan memang ada tanda-tanda kekerasan. Karena Mr. X atau korban tanpa identitas, kami melakukan uji forensik melalui tes DNA ke platform Baris Krim Polri. Dari hasil itu dicocokkan identik jasad dengan ibu korban 99%. Dari hasil forensik itu kita melakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut dan didapati bahwa pelaku yang melakukan perbuatan menghilangnya seorang nyawa anak ini adalah ayah tiri dari yang bersangkutan. Untuk tersangka sendiri inisial M, 40 tahun. Adapun barang bukti yang kita amankan, rekan-rekan bisa lihat, ini ada spray, ada melon, ada gunting yang dipakai, baju yang dipakai saat melakukan kekerasan itu, dan juga ada wadah loyang atau baskom yang mengangkat atau dipakai untuk mengisi korban dan dibawa ke laut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, teman-teman mau tanya saya. Tindak kekerasan kan seperti itu ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi yang sudah kami periksa, warga terdekat dari TKP 10 orang sejauh ini menerangkan tidak pernah mengetahui bahwa telah terjadinya tindakan kekerasan. Adapun awal dari pengungkapan kasus ini mendasari juga informasi ataupun keterangan yang tadi didapatkan di TKP ya, ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi. Jadi pada saat itu memang ada gerak-gerik yang mencurigakan dari si tersangka, seperti hendak menghilangkan barang bukti, kemudian membawa baskom berisikan kain ke dalam perairan ya kan, ke laut. Ya, disitulah akhirnya muncul arah lidik kami ya untuk lebih mendalami. Dan benar pada saat kami lakukan olah TKP lanjutan, kami temukan barang bukti baskom berwarna hitam ini berisikan kain dan merupakan barang yang dibawa pada saat kejadian itu. Ya, kemudian ada gestur yang seperti gelisah. Lalu kami lakukan pendalaman pemeriksaan di Mapolres Jayapura Kota, sehingga akhirnya berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan juga petunjuk, termasuk juga secara saintifik ya dari forensik, mengarah kepada satu peristiwa pidana, yang mana sebagai pelaku adalah saudara M 40 tahun yang merupakan ayah tiri dari korban, seperti itu. Yang polisi itu, polisi masuk di rumah, aman. Baik, untuk alat transportasi, pada saat itu yang bersangkutan tersangka M membawa korban ya, yang dimasukkan ataupun disimpan di dalam baskom berwarna hitam. Kemudian yang bersangkutan meminjam perahu milik warga setempat. Kebetulan pemiliknya satu tidak berada di lokasi, yang bersangkutan langsung mengendarai ataupun membawa perahu tersebut ke perairan Kotekam. Ya. 4,1 mil dari Dok 9 ke arah timur, kemudian dibuang di titik tersebut. Seperti yang tadi sudah disampaikan, diikat dengan menggunakan tali berisikan pemberat yang berada dalam karung berupa batu. Kemudian korban dibuang ke dasar laut. Jadi untuk proses pengungkapan kurang lebih hampir 1 bulan ya. Dikarenakan adanya proses saintifik yang harus benar-benar dilakukan secara intens dan dibutuhkan waktu. Dikarenakan proses otopsi kemudian dilanjuti oleh pencocokan ataupun uji DNA yang dilakukan di Puslapor Baris Krim Polri yang ada di Bogor, Jawa Barat, seperti itu. Dan pelaku bawa korban itu pada siang hari atau malam hari? Pada siang hari. Ya, pada siang hari. Jadi pada saat
setibanya dari membuang korban, ya, karena memang di lokasi setempat sudah digegerkan dengan adanya kehilangan anak. Kemudian si pelaku ini berpura-pura sedih dan turut mencari korban seperti itu. Terima kasih. Oke.